ya, kognitif, psikomotor ya, juga afektifnya, gimana nanti teman-teman bisa mengasah skill komunikasi, berargumentasi, bekerja sama, dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi ini adalah nama-nama para koordinator perwakilan dari koordinator yang merupakan perwakilan dari setiap fakultas yang kami ber-12 mengkoordinasikan persiapan dan pengelolaan Pengben. Pasti ada dosen-dosennya yang kalian sudah kenal ya, mungkin ada juga yang PA-nya ya. Baik. Nah, kita mulai ini hari ini dari sesi pertama. Harapan kita memang bisa selesai jika tidak ada kendala yang signifikan ya, kita bisa selesai di tanggal 5 Juni, sehingga nanti teman-teman punya kesempatan untuk remedial sebelum batas akhir pengunggahan nilai di 15 Juni. Nah, tapi teman-teman, ini pesan saya ya, tolong nanti jangan sampai kalau itu ada yang, Bu Ai nggak pernah bilang gitu, atau pengelola nggak pernah bilang. Kalau ditulis selesai tanggal 5 Juni, ya, bukan berarti nanti teman-teman oke, after 5 Juni saya bebas, saya mau liburan atau apa gitu ya, jangan ya. Tunggu sampai batas akhir pengunggahan nilai. Kalau ada yang memang punya rencana yang sifatnya apa ya, besar ya, misalnya saya harus keluar kota untuk pernikahan anggota keluarga lah, atau urusan kesehatan ya, misalnya mengantar orang tua berobat ke luar negeri gitu, atau keluar kota yang butuh waktu agak lama di akhir-akhir kalender akademik, tolong konsul dulu dengan tutornya ya. Tolong dengan sangat ya teman-teman ya. Kami itu ada juga pengalaman di mana masih periode remedial, terus ada yang izin umroh, ada yang izin udah liburan sama keluarga ya. Nah, kemudian nanti beralasan kan sudah selesai katanya gitu ya. Tapi tunggu dulu aja ya. Berikan kami tutor dan pengelola kesempatan untuk satu making sure teman-teman nilainya itu semua sudah masuk, sudah ada tugasnya, nggak ada yang ketinggalan ya. Ada juga situasi-situasi di mana teman-teman ngerasa udah submit nilai, begitu tutor lagi rekap final check masih ada yang kurang nih, ternyata nggak bisa diakses filenya. Itu ada ya. Atau teman-teman merasa ujian sumatifnya sudah oke, ternyata harus remedial ya. Atau kuisnya nggak tersubmit, jadi harus remedial kuis. Jadi selalu siapkan modul ini memang diharapkan akan memberikan pemahaman yang menyeluruh ya, dan keterampilan. Jadi ada pemahaman, ada keterampilan yang tepat, praktis, dan sederhana sesuai dengan jenjang akademik mahasiswa dalam bidang manajemen bencana. Kemudian yang tidak lupa adalah juga modul ini didesain untuk mengasah skill ya, keterampilan kerjasama yang baik antar profesi kesehatan. Tadi kan ada yang bilang tuh di chat ya, bagaimana mengelola bencana sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Iya, sesuai dengan bidang profesi masing-masing, dan kemudian bagaimana bisa berkolaborasi dengan profesi lain. Sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan layanan kesehatan yang utuh bagi korban dan populasi yang terdampak ketika bencana terjadi, gitu ya. Nah, diharapkan mahasiswa kelak akan mempunyai pola pikir yang sama bahwa di dalam penanggulangan bencana tidak mungkin satu profesi bekerja sendirian. Jadi nggak bisa working in silo. Kita harus berada dalam satu sistem yang mampu bekerja sama dengan siapapun, ya. Kolaborasi, bawa skill yang kalian punya, bawa expertise yang kalian punya, ramu bersama-sama, jadi satu set of services ya. Oke, jadi ini pelaksanaannya 2 SKS. Di sini sebagian teman-teman ada yang sedang duduk di semester 2 ya. Itu teman-teman dari FK, kemudian bagi teman-teman dari 4 fakultas lain sekarang adalah semester keempatnya ya. Jadi udah lebih settle ya, sudah lebih nyaman di perkuliahan. Metode pembelajarannya kita ada kuliah seperti nanti ya, kuliah umum, kemudian ada QBD, question based discussion, presentasi, pleno, praktikum, dan tabletop. Kemudian ini ya, memberikan bekal pemahaman tentang pengelolaan bencana. Kita membahas juga jenis, siklus, dan tahap-tahap bencana serta pengelolaan bencana sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian
bagaimana kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama pada saat bencana, nanti lewat praktikum, lewat video ya, kemudian juga dilengkapi dengan menambahkan pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bencana di Sumatera yang paling baru ya, yang masif yang kita alami. Nah, kompetensinya diharapkan setelah menyelesaikan modul pengelolaan bencana ini, ketika teman-teman dihadapkan pada suatu data tentang kasus bencana, ya, teman-teman bisa mendemonstrasikan prinsip-prinsip pengelolaan bencana dalam membuat perencanaan penanggulangan dampak bencana sesuai dengan tahapannya dan sesuai dengan masing-masing perannya. Wah, banyak padat sekali ya. Iya, tetapi insya Allah ini kita bisa capai bersama selama 1 semester ke depan. Kok dihadapkan pada suatu data tentang kasus bencana, Bu? Ya, setidaknya itu ya, bahwa mungkin bisa juga teman-teman nanti akan ada, mungkin teman-teman ada yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana, jadi dihadapkan pada bencana realnya, kemudian bagaimana teman-teman bekerja sama untuk dalam tim penanggulangan ya. Tetapi at least setidaknya dari sisi data atau dari sisi situasi studi kasus itu teman-teman bisa menerapkan ilmu atau konsep penanggulangan bencana. Ini sub CPMK-nya ada menjelaskan berbagai macam bencana dan kaitannya dengan Indonesia, menjelaskan siklus bencana dan tahapan pada setiap siklusnya, menjelaskan struktur dan pengelolaan bencana pada skala lokal, nasional, dan internasional berdasarkan peraturan yang berlaku, merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana, dan yang terakhir, menggunakan dan mendemonstrasikan prinsip-prinsip pengelolaan bencana untuk merencanakan penanggulangan dampak bencana sesuai dengan tahapannya dan sesuai dengan masing-masing peran. Ya, jadi ini yang modul ini didesain untuk memberikan subcapaian ini bagi teman-teman sehingga di akhir teman-teman bisa melakukan ini semua ya, sub CPMK 1 sampai 5. Oke, ada lagi sampai 10, nanti bisa dibaca aja kayaknya ya, atau saya baca ini nggak apa-apa deh. 6, mendemonstrasikan prosedur pertolongan pertama, peran dan sikap masing-masing profesi kesehatan dalam fase yang berbeda, menjelaskan masalah dan manajemen kesehatan pada bencana, dampak bencana bagi tenaga kesehatan, jadi tidak hanya bagi populasi, maksudnya populasi terdampak itu bisa macam-macam, bisa ada masyarakat, dan jangan lupa tenaga kesehatan juga loh terdampak dalam penanggulangan bencana, bisa terdampak langsung ya jadi korban bencana, bisa juga terdampak dalam artian mengalami apa tadi kayak burnout ya, kelelahan, bahkan yang bisa akhirnya morbiditas, meningkatkan risiko kematian juga ketika terjadi kelelahan dan sebagainya, dampak dari bekerja sangat keras ketika penanggulangan bencana. Dan jangan lupa juga kita ingin teman-teman bisa nantinya menjelaskan prinsip etika dan hukum dalam pengelolaan bencana. Jadi insya Allah sangat komprehensif ya. Tadi yang saya bilang kognitifnya dapat, afektifnya dapat, psikomotoriknya dapat ya. Nah, kemudian pendukung mata kuliah pada semester ini teman-teman sudah dapat modul komunikasi kesehatan, kerjasama dan kolaborasi, kemudian juga ada MPKT ya, kepribadian terintegrasi ya. Oke. Jadi semua ini jadi modal untuk teman-teman mengasah lagi tadi kognitif, afektif, psikomotorik dalam modul yang sekarang. Ini komposisi teman-teman ada 946, jadi masih banyak yang nggak hadir hari ini ya, sayang-sayang sekali. Metodenya tadi sudah disampaikan ya, jadi ada kuliah, QBD, praktikum, presentasi, tabletop. Nah, umpan balik atau penilaian atau evaluasi dari tutor nanti dalam beberapa bentuk ya. Pertama adalah selama proses QBD oleh tutor memandu, memfasilitasi, juga mungkin tanya jawab ya, memberikan insight tambahan atau mengkoreksi sesuatu jika ada yang tidak on track gitu ya. Kemudian juga nanti ada narasumber pleno yang di mana nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya. Kemudian nanti ada post test untuk praktikum. Ini yang baru, tahun lalu tidak ada post test, tahun ini kita berlakukan post test praktikum. Kemudian saat tabletop juga tutor akan memberikan umpan balik. Kemudian quiz KBD juga sebagai bentuk umpan balik dari pengelola modul ya. Dan ada ujian sumatif dan remedial.
Nah, teman-teman 946 orang ini dibagi ke dalam 53 kelas, jadi ada 53 tutor ya. Ini adalah rancangan tugas dan penilaiannya teman-teman, mohon diperhatikan, tugasnya lumayan, tapi rasanya semua modul RIK juga sama ya. Jadi tujuannya positif ya, membantu teman-teman meretensi ilmu yang didapat ya sehingga bisa lebih memahami atau mengidentifikasi. Jadi saya kurang kurang pahamnya apa ya. Ya, jadi ini adalah tugas-tugasnya. Oke, ada banyak. Nah, yang nanti tabletop nanti akan dijelaskan spesifik oleh Dokter Agara. Ini jadwalnya ya, nanti matriks ini sudah ada sih harusnya di emas ya. Kalau belum nanti tolong bersabar ya. Semoga sore nanti sudah bisa teman-teman sudah bisa akses semua file-filenya ya. Nah, jadi ini jadwal-jadwalnya hingga targetnya tanggal 5 Juni ya. Praktikum nanti dijelaskan juga lebih spesifik oleh Dokter Anggara, tapi prinsipnya praktikumnya dilakukan secara offline. Kalau tahun lalu ada minggu-minggu di mana berbagi tuh ada sebagian kelas yang dapat praktikum online ya, ada sebagian dapat praktikum offline. Nah, untuk tahun ini amanah dari RIK kita setting semua praktikumnya offline, tetapi nanti ada praktikum-praktikum yang teman-teman tuh spend time di kelas praktikum itu sedikit sebenarnya ya, cuma mungkin maksimal 1 jam ya. Nah, teman-teman akan diberikan tugas tambahan untuk menonton video dan membuat resume dari video praktikum. Ini narasumbernya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi saya rasa itu ada pertanyaan nggak ya sebelum Ya dulu selanjutnya? ya. Ya, monggo-monggo dok.